Di puncak Gunung Kunu di udara yang suram, sebuah benda yang sangat besar melayang tanpa bergerak di udara. Ada banyak jimat pembatasan yang ditampar di atasnya selain kumparan rantai padat yang menahannya. Jimat ini semua bersinar dengan cahaya yang besar, mengungkapkan diri mereka kepada semua menjadi sangat kuat. Adapun rantai, mereka bersinar dengan cahaya hitam dan jejak darah yang meresap. Selain jimat dan rantai, ada lebih dari 1000 cermin seukuran telapak tangan yang mengelilingi benda raksasa ini. Masing-masing memantulkan sinar kuning untuk menyatukan formasi mantra aneh yang menyelimuti-nya. Semua ruang di sekitarnya dipenuhi dengan lapisan mengalir yang tak berujung, memancarkan udara dengan cahaya redup. Objek itu sendiri berbentuk gunung kecil dan tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan. Jika bukan karena naik turunnya permukaan, orang akan percaya itu mati. Sebaliknya, ada dunia lain di sebelahnya. Dunia ini hijau dan penuh dengan tanaman dari segala jenis. Belum lagi ki spiritual yang tersedak. Dan di pusatnya ada istana yang indah selebar 1 kilometer. Jika seseorang melihatnya dari atas, dia akan menemukan istana itu sebenarnya adalah jantung dari formasi mantra besar. Ada 81 altar setinggi 30 meter yang didirikan di dekat istana, ditempatkan di berbagai lokasi yang sesuai dengan formasi. Tetapi yang paling menakjubkan dari semuanya adalah patung setinggi 10 meter yang dibangun dari batu giok putih yang diabadikan di semua altar. Pria-pria batu ini mengenakan baju besi emas dan tangan mereka menggenggam pedang emas besar yang menghadap ke istana. Ekspresi mereka semua kusuk dan hidup. Namun seluruh area benar-benar kosong dari suara, seolah-olah adegan ini tetap tak tersentuh selama ribuan tahun. Formasi 7 bintang sekarang telah sepenuhnya diaktifkan dan ledakan terdengar. Itu adalah momen penting bagi keruntuhan formasi. 7 pilar cahaya ungu meraih langit dari kabut luas yang mengelilingi daerah itu. Suara samar petir dan lengkungan petir padat kadang-kadang akan terbang dari pilar dan menyerang berbagai bagian pembatasan. Kabut telah mengembun ke titik di mana itu benar-benar menghalangi penglihatan, dan kadang-kadang akan menangis dengan meraung-raung hantu yang gemetar. Hani sekarang diselimuti gulungan petir memutar saat dia dengan tenang mendekati pilar terdekat. Ketika ini terjadi, ular sanca besar akan mengembun dari kabut di sekitarnya dan segera menyerang. Tetapi kilat di sekitarnya dengan mudah menyebarkannya. Namun dia tidak tampak senang dengan hal ini sedikit pun ketika ular sanca melanjutkan serangan tanpa henti mereka. Petir perak putih kadang-kadang melengkung di atas kepalanya, tetapi dia tidak peduli dengan frekuensi atau kekuatannya. Setiap kali hendak menyerangnya, dia akan mengarahkannya ke sisinya dengan lambaian tangannya. Tiba-tiba, 2 dengungan yang hampir tidak terdengar dari belakangnya. Dengan mengerutkan kening, dia menjentikan tangannya dan 2 busur petir keemasan melesat diikuti oleh aroma hangus. Hani menoleh dan melihat 2 tawon berukuran kepalan tangan. Tubuh mereka terbakar hangus dan jatuh ke tanah. Yang paling mencolok dari mereka adalah sengatan sepanjang 3 inci yang muncul dari ekornya. Namun demikian, dia sudah membunuh 40 serangga dengan mudah. Pada awalnya, dia berurusan dengan mereka menggunakan pedang terbangnya yang gesit. Tapi sekarang dia menggunakan petir penakluk iblis. Tetapi itu bukan seolah-olah dia memiliki begitu banyak petir, sehingga dia bisa menghambur-hamburkannya. Tetapi tawon besar itu mampu merusak pedangnya. Meskipun dia tidak tahu seberapa beracun sengat tawon itu, darah hijaunya sangat korosif dan merusak sifat spiritual pedangnya saat kontak. Karena dia tidak bisa menggunakannya untuk membunuh tawon, dia mencoba teknik bola api dan es tingkat rendah, tapi itu tidak berhasil. Untungnya, mereka memiliki sedikit perlawanan terhadap petir dan mudah dibasmi tanpa banyak memakannya. Selain itu, ada juga beberapa kelelawar merah tua yang sesekali akan menyerang. Mereka muncul sama seperti kelelawar biasa, tapi cahaya pedang tidak banyak berpengaruh pada mereka. Dia hanya bisa membelah mereka dengan ujung pedangnya yang sebenarnya, dan bahkan kemudian, daging mereka melawan sesaat sebelumnya. Banyak yang mengejutkan Hanli. Pedang bambunya sangat tajam setelah diresapi auric essence. Fakta bahwa bahkan ada penundaan sebelum pedangnya bisa menembus kelelawar adalah bukti kekerasan mereka. Tapi bagaimanapun juga, tawon dan kelelawar ini jarang terlihat sebagai binatang buas di dunia dan sangat sulit untuk dilatih. Jelas dibutuhkan usaha untuk merawat mereka, tetapi tanpa ada yang mengendalikan mereka, bahkan tidak setengah dari kekuatan potensial mereka ditampilkan. Tampaknya para kultivator di depan mereka membayar biaya besar untuk menunda mereka.
Ketika pikiran-pikiran ini muncul di benaknya, dia tiba sekitar 30 meter dari pilar cahaya ungu dan segera bisa menghancurkannya. Tapi kemudian, bambu ungu besar di pintu masuk formasi mantra tiba-tiba muncul kembali di sekitar pilar. Mereka tumbuh dengan cepat di sekelilingnya, menelannya di hutan bambu lebar. Pilar cahaya yang tertutup telah sepenuhnya menghilang. Hani tidak bisa menahan senyum pada penampilan pembatasan ilusi. Selama dia tidak menemukan ilusi kelas atas seperti sebelumnya, itu tidak akan cukup untuk menghentikannya. Cahaya biru melintas dari matanya dan bambu ungu memudar untuk mengungkapkan pilar cahaya yang awalnya ada di sana. Kemudian dengan lambaian lengan bajunya, 8 pedang terbang melesat dan berputar-putar di udara sebelum mengeluarkan cincin yang jelas. Dalam sekejap cahaya, garis pedang yang tebal membelah bagian bawah pilar. Dengan ledakan besar, pangkal itu menghilang. Pada saat yang hampir bersamaan, hutan bambu ungu yang mengelilinginya benar-benar menghilang, memperlihatkan lebih dari 400 meter lantai batu giok putih. Hani meliriknya dan tanpa sadar mengangkat alisnya. Dia melihat sisa kabut ungu di kejauhan, melihat bahwa hanya 3 pilar yang masih bersinar. Tampaknya 3 orang lain selangkah lebih maju darinya. Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan batu roh dan duduk, sama sekali tidak tertarik pada pilar lainnya. Ketika dia memulihkan kekuatan sihirnya, dia mengambil kesempatan ini untuk mengumpulkannya dengan tepat apa yang akan dia lakukan ketika dia bertemu iblis penatua. Saat ini, ada banyak kultivator kuat berkumpul di sini dengan monster yang bersembunyi di dekatnya. Bahkan dengan boneka agung dan kipas Triflame, dia bisa kehilangan nyawanya dalam satu momen kecerobohan. Setelah beberapa pemikiran, Hani menampar kantong penyimpanannya dan mengeluarkan batu bata persegi panjang yang bersinar dengan cahaya biru. Itu adalah bentuk pengurangan dari lempengan kristal yang dia temukan di prasasti batu sebelumnya. Benda itu disembunyikan tanpa celah. Dia telah memeriksa prasasti untuk waktu yang lama dan tidak menemukan apa yang ada di dalamnya. Jika bukan karena kemampuan bawaan naga bumi lapis baja untuk menemukan harta, dia pasti benar-benar melewatkannya. Tubuh lempengan kristal itu cukup aneh dan jelas disempurnakan dari satu jenis batu yang tidak diketahui. Tanpa kekuatan spiritual itu sangat berat, tetapi dengan kekuatan spiritual itu seringan bulu. Tapi yang paling menarik perhatiannya adalah karakter kuno yang tidak dikenal tertulis di permukaannya. Terlepas dari banyak catatan yang Han dibaca di masa lalu, tulisan-tulisan ini adalah sesuatu yang belum dia temui. Meski begitu, dia bisa mengenali dari goresan dan bentuk bahwa mereka datang dari zaman bahkan sebelum apa yang umumnya dikenal sebagai zaman kuno. Itu adalah harta yang hampir prasejarah. Setelah memeriksa batu kristal lebih lama, dia menghela nafas dan menyimpannya. Pada saat itu, ada 2 ledakan yang datang dari kejauhan. 2 lagi telah dihancurkan. Adapun yang terakhir, itu menghilang dengan sendirinya tanpa intervensi. Setelah kabut ungu benar-benar menghilang, yang lain mulai terlihat. Suara marah iblis Tuakian kemudian terdengar. Di mana para tetua sekte racun suci itu? Mereka benar-benar berani melewati kita. Hani mengalihkan pandangannya dan memastikan bahwa mereka semua menghilang. Pria besar dari kelompok gelandangan itu dengan marah berteriak. Bukan hanya mereka, tetapi si bajingan Scatterwind juga menghilang. Saya tahu dia berencana untuk menipu kita sejak dia mendesak kita untuk masuk. Bayoyi menghela nafas dan menunjuk ke depan. Tidak heran mereka mengabaikan kita. Lihatlah depan kita. Yang lain melihat sekeliling dan menemukan selusin tangga yang semuanya mengarah ke arah yang berbeda. Pak Tuafu mengerutkan kening dan berkata, tampaknya para kultivator ini merasa mereka dapat menangani diri mereka sendiri dan menyelinap pergi, bermaksud memonopoli sesuatu. Iblis Tuakian dengan cepat menenangkan dirinya dan mendengus. Jadi seperti itu, maka saya akan bertindak sendiri. Siapapun yang berani menghentikan saya akan menemui maut. Setelah itu, iblis Sinkwe kabur dan berputar di sekitar tablet batu giok yang menandai tujuan tangga. Setelah membaca sekali, mereka bergabung bersama dan bergegas menaiki tangga menuju balai Kunwu. Ketika mereka melihat iblis Tuakian lepas landas, keempat kultivator gelandangan mengkhianati wajah mereka dan mulai berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Sementara itu, Hani mendengar transmisi suara Pak Tuafu. Sepertinya aliansi kita sekarang terputus. Apa yang saudara Han berencana lakukan? Hani melirik lelaki tua itu dan bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum mengirim balasan. Ada banyak jalan di depan, dan aku berencana pergi sendirian. Selama Anda tidak mengambil salah satu lokasi dengan nama yang sangat mengesankan, seharusnya tidak ada bahaya bertemu dengan yang lain. Setelah terdiam beberapa saat, lelaki tua itu tersenyum masam. Begitu.
Namun saya tidak akan berani pergi sendirian dan akan bepergian dengan rekan Dawisbai. Saya tidak memiliki harapan untuk selamat dari serangan iblis malam bersayap perak atau singa elang. Pak Tuafu tidak punya keluhan. Lagi pula dengan begitu banyak yang mencari harta karun, tidak akan ada cukup bagi mereka yang mengambil jalan yang sama. Karena kemampuan Hani jauh melampaui kemampuan mereka, lebih baik baginya untuk bertindak sendiri. Ketika mereka mempertimbangkan apa yang harus dilakukan, pria besar dari kultivator gelandangan memanggil dari samping dan berteriak, "Teman-teman Dawis, kami pergi dulu." Keempat gelandangan terbelah dua dan naik tangga yang berbeda sebelum menghilang ke kabut. Segera, Pak Tuafu dan Bayoyi menyelesaikan diskusi dan mengucapkan kata perpisahan pada Hanli. Keduanya kemudian mengambil tangga batu dan mempercepatnya dengan teknik penerangan tubuh. Hani sekarang satu-satunya orang yang tersisa. Setelah melihat sekeliling dan mengamati kehampaan yang luas, dia menyeringai dan mengarahkan matanya ke arah loh batu. Terlepas dari daerah dengan nama-nama penting seperti Pagoda Penekan Setan dan Balai Kunwu, jalan lain seharusnya tidak dipilih. Dia berdiri di depan tablet batu yang menamai lokasi setiap tangga yang dipimpin dan bergumam. Pavilion pikiran cerah, aula awan keberuntungan, kolam ikan giok, dan aura loh logam. Apakah semua lokasi ini terkait dengan perbaikan alat? Meskipun dia tahu bahwa Balai Kunwu dan Pavilion Harta Roh mungkin memiliki harta yang penting, dia tidak tertarik mempertaruhkan hidupnya dalam pertentangan dengan kekuatan lain. Karena dia sudah mendapatkan pil jiwa baru lahir, lebih baik mengambil rute teraman. Dengan pemikiran itu, dia merasa bahwa aula roh logam kemungkinan besar harus dibiarkan sendirian, dan mengaburkan tangga batu di bagian paling belakang. Tidak lama setelah dia menghilang, cahaya kuning bersinar dari pusat alun-alun untuk mengungkapkan iblis malam bersayap perak, wanita bertanduk, dan singa elang. Iblis malam bersayap perak berbalik untuk melihat tangga dan pelan berkata, "Kita hanya bisa menggunakan teknik gerakan bumi sampai di sini. Jika tidak, kita akan mengaktifkan pembatasan bawah tanah." Dengan lengan di pinggangnya, wanita bertanduk itu mencatat, fluktuasi ki spiritual yang tersisa di sini cukup kuat. Tampaknya para kultivator baru-baru ini menghancurkan formasi mantra. Kemudian, singa elang mengeluarkan dua raungan dan membuka sayapnya, terbang ke udara dan terbang di sekitar loh batu. Setelah jeda, iblis malam bersayap perak tersenyum dan berkata, "Jadi ini adalah tempat di mana para kultivator telah pergi. Saudara singa elang memiliki penciuman yang tajam. Bagus, mereka terpisah. Akan jauh lebih mudah untuk merebut medali pembatasan kita dengan cara ini." Wanita bertanduk itu mengerutkan kening dan dengan cemas berkata, "Namun jika mereka yang mendekati Balai Kunwu tidak cukup mampu, kita tidak akan memiliki cara untuk melewatinya." Iblis malam mendengus, "Tidak masalah, jika manusia-manusia itu tidak mampu, kita akan diam-diam mengulurkan tangan. Selama kita tidak mengaktifkan batasan spesifik yang ditujukan pada kita, kita seharusnya bisa menghancurkan yang lain." Wanita bertanduk itu berteriak, "Kalau begitu, mari kita lihat kultivator mana yang menaiki tangga itu." Saudara iblis malam, Anda memiliki teknik penyembunyian terbesar di antara kita. Bisakah Anda membantu menyembunyikan kita? Tentu saja, iblis malam segera menjawab. Dengan kepakan sayapnya, kabut perak keluar dan membungkusnya. Kemudian, binatang buas menghilang dalam sekejap. Ketika semua ini terjadi, seekor merak pelangi muncul dari layar cahaya putih di sebelah pavilion batu di tengah gunung Kunwu. Menggunakan ujung kakinya, Hani mengaburkan 10 langkah ke depan dengan masing-masing terikat. Setelah memutar beberapa sudut di tangga, plaza giok putih segera menghilang dari pandangan. Ada beberapa pohon besar di sisi tangga. Karena dia belum pernah melihat pohon seperti itu sebelumnya, dia memandanginya dengan penuh minat. Mereka telah tumbuh dari gunung Kunwu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan pohon spiritual biasa akan menjadi bahan penyempurnaan berkualitas tinggi. Namun dia tidak akan memperlambat untuk hal seperti itu. Setelah berjalan sebentar, matanya menyala dan dia melihat sebuah komplek besar di kejauhan. Kegembiraan terlihat di wajahnya dan dia mempercepat langkahnya. Dalam sekejap mata, dia tiba di puncak sebelum berhenti. Sebuah layar kabut putih menghalangi bagian depannya dan ketika dia melewatinya, dia menemukan dinding abu-abu setinggi 20 meter. Menyembunyikan sebagian besar segalanya dari pandangan dan menuliskan nama aula roh logam dengan penuh kejayaan. Namun dia bisa melihat lambang bangunan besar di atas tembok. Hani melihat ke samping dan melihat bahwa layar sebenarnya adalah penghalang yang sepenuhnya menyelimuti aula.
Tampaknya para kultivator kuno telah mengaktifkan semua batasan gunung sebelum mereka menyegelnya. Mungkin mereka bermaksud melindungi gunung dengan harapan suatu hari nanti akan kembali. Ketika pikiran-pikiran ini terlintas dalam benaknya, dia melambaikan lengan bajunya dan melepaskan garis keemasan di gerbang. Dengan dengungan aneh, cahaya pedang menenggelamkan setengah kaki ke penghalang sebelum akhirnya berhenti. Segera setelah itu, kerusakan mulai bersinar terang dan memperbaiki dirinya sendiri. Hani mengerutkan kening dan menunjuk ke penghalang cahaya. Pedangnya segera kembali. Cedera itu cepat sembuh. Melihat bahwa penghalang itu sekitar 3 meter tebalnya, dia mulai merenungkan apakah gabungan kekuatan pedangnya bahkan akan memiliki efek. Lagi pula, jika dia tidak bisa membuang formasi dalam satu serangan, itu akan pulih dari kerusakan yang ditimbulkan. Tentu saja jika dia punya waktu, dia bisa melepaskan kumbang pemakan emasnya untuk perlahan-lahan mengkonsumsi kekuatan spiritual penghalang itu. Dia menganggap ini akan memakan waktu beberapa hari, tetapi pembatasan itu bisa dihancurkan. Hasil yang tidak dapat diterima dalam situasi tersebut. Karena itu, dia segera mengambil keputusan dan menampar kantong penyimpanannya, menghasilkan bola cahaya seukuran kepalan tangan. Sekali berputar di sekelilingnya untuk mengungkapkan kipas bulu yang bersinar keemasan, perak, dan merah. Saat dia memberi isyarat untuk itu, kipas melepaskan tangisan Phoenix dan jatuh ke genggamannya. Dia membuka lipatannya, membesar menjadi seukuran 1 meter dalam kobaran api. Dengan sekarang tergenggam, dia dengan dingin melihat penghalang cahaya di depannya dan melambai. Kali ini, dia dengan cermat mengontrol kekuatannya. Mencegah Phoenix lahir dari api, kipas hanya melepaskan aliran api 3 warna ke arah penghalang. Dengan cepat mencairkannya seperti es terkena api panas dan menciptakan celah besar dalam sekejap mata. Begitu dia melihat ini, dia menyingkirkan kipas dan dengan cepat masuk ke dalam. Dengan dinding yang sekarang menjulang di depannya, dia berbalik dan melihat bahwa penghalang segera memperbaiki lubang. Hani tersenyum pahit, dia harus mengerahkan dirinya sekali lagi ketika pergi. Dengan pemikiran itu, dia memeriksa kekuatan sihir di dalam tubuhnya. Meskipun dia telah mengendalikan kipas untuk menggunakan kurang dari setengah kekuatannya, itu masih memakan sepertiga dari kekuatan sihirnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk berjalan di sekitar dinding batu. Bangunan yang dia temukan di depan semuanya dibangun sama, setinggi 30 meter dengan 2 lantai. Dia santai berjalan ke yang terdekat dan menemukan bahwa itu benar-benar kosong terlepas dari beberapa perabotan. Tampaknya menjadi tempat beristirahat. Bahkan jika ruangan ini pernah memiliki barang-barang pribadi para kultivator kuno, mereka semua disingkirkan ketika mereka dievakuasi. Meskipun Hani sudah agak mengantisipasi ini, dia tidak bisa menahan nafas. Setelah melihat ini, dia tidak memiliki banyak harapan untuk bangunan lain, dan seperti yang dia duga, tidak ada apa-apa di sana. Ketika dia melanjutkan untuk melihat-lihat beberapa bangunan batu yang tampak seperti gudang, dia juga menemukan bahwa semuanya benar-benar kosong. Semua rak, meja, dan peti benar-benar kosong. Bahkan tidak ada tanda sedikit pun dari penyempurnaan alat, banyak kesuramannya. Tetapi ketika dia meninggalkan bangunan terakhir, dia menemukan sebuah aula batu. Aula itu hanya selebar 300 meter, tetapi diwarnai merah-merah seolah sangat panas. Aula ubah roh. Hani menggumamkan tulisan yang tergantung di atas gerbangnya. Meskipun dia hanya berdiri di luar, dia bisa merasakan aura yang akrab terpancar dari dalam. Jantungnya bergerak dan dia segera berjalan dengan tangan di belakang punggungnya. Begitu dia masuk, dia bisa mendengar gemuruh guntur dan dengan cepat mengalihkan pandangannya ke aula. Kabut merah mengamuk di aula yang luas dan selusin pilar api berdiri di dalam. Masing-masing dengan naga merah melingkar di sekitar mereka. Mereka semua menyemburkan aliran kabut merah, benar-benar menyelimuti kuali besar di tengahnya. Kuali itu sendiri setinggi 20 meter dan tampak dihiasi sederhana. Itu adalah salah satu tungku terbesar yang pernah dilihatnya. Tapi yang mengejutkan Hanli adalah bahwa kabut merah membakar merah. Benar-benar menghapus semua jejak warna aslinya. Bahkan dari jarak 100 meter, dia bisa merasakan panas vulkaniknya. Sejak dia memasuki aula, mulutnya menjadi kering seperti pasir, dan kulitnya terasa seperti diserang oleh jarum yang terbakar. Jika bukan karena cahaya pelindung langsung membentuk penghalang di sekitarnya, dia akan sangat menderita. Namun ini membuatnya senang. Tatapannya menyapu melewati neraka untuk segera fokus pada kuali. Itu benar-benar diam dan mengeluarkan guntur.
dari pengalaman penyempurnaan alatnya, dia bisa tahu itu dalam proses penyempurnaan. Dia sekarang tahu dia tidak akan kembali dengan tangan kosong. Mengambil nafas yang dangkal, Hani dengan gesit meluncur melalui sungai dan dengan mudah berjalan menuju objek. Setelah 20 meter jauhnya, dia memperlambat langkahnya dan perlahan-lahan mengitari itu, merasakan kekuatan spiritualnya yang menakjubkan. Terlepas dari apapun yang ada di dalam, itu pasti telah mengalami beberapa perubahan yang tidak diketahui, mengingat jumlah tahun yang dihabiskan untuk perbaikan. Dia sangat ingin tahu, tetapi tidak bermaksud membukanya dengan gegabah. Setelah melingkari selusin kali, dia mulai melirik ke arah aula lain. Mengingat tahun-tahun yang tak terhitung banyaknya pilar dan kuali telah aktif, ada formasi mantra yang aktif secara kekal. Selama dia menemukan mekanisme pengendali dan menghancurkannya, nyala api harus berakhir dan membiarkannya mengambil harta itu. Karena tujuan pembatasan adalah mengontrol aula, itu tidak disembunyikan sedikit pun. Membayar perhatian lebih lanjut ke kuali, dia mengangkat tangannya, melepaskan seberkas cahaya emas sepanjang 3 meter ke sudut aula yang biasa-biasa saja. Dengan dentuman keras, sudut itu meledak dalam cahaya keemasan, dan pilar-pilar itu bergoyang sebentar sebelum aliran mereka terhenti. Ketika cahaya memudar, sebuah lubang berukuran 3 meter muncul. Beberapa pecahan formasi mengelilinginya, dan pedang emas kecil dengan malas mengambang di atas. Hani tersenyum dan melambaikan tangannya, mengambil pedang terbang ke lengan bajunya dalam jeritan. Tanpa pengisian dari pilar, kabut merah berangsur-angsur menghilang. Dia tidak segera memperhatikan kuali besar itu dan malah memusatkan perhatiannya ke tanah. Cahaya biru menyala dari matanya dan terkejut di wajahnya. Dengan pembentukan mantra tidak lagi di tempatnya, dia memperhatikan bahwa massa merah berbaring 100 meter di bawah. Seluruh aula dibangun di atas kolam besar api bumi. Tidak heran mengapa mereka dapat melanjutkan operasi seperti itu begitu lama. Masih menggunakan mata roh penglihatan terangnya, dia mengalihkan pandangannya ke kuali dan memutuskan untuk pertama-tama melihat apa yang ada di dalamnya. Dia tertegun sejenak olehnya. Apapun yang ada di sana berwarna merah, bahkan lebih keras dari kumpulan api bumi di bawah. Tetapi sebelum dia dapat dengan jelas mengidentifikasi apa itu, kuali tiba-tiba mulai bergetar. Diikuti oleh kresek, lapisan api merah menyala di sekitar kuali sekali lagi. Hani membuka mulutnya dengan takjub. Setelah beberapa saat berpikir, itu berubah menjadi kejutan yang menyenangkan. Setelah melewati tahun-tahun penyempurnaan yang tak terhitung, itu menyerap esensi api bumi ke tingkat yang menakutkan, mengubah apa yang awalnya merupakan alat sihir biasa menjadi harta atribut api besar. Pemaparan berulang terhadap unsur Ki selama periode waktu yang lama diketahui menyebabkan efek seperti itu. Tetapi hal itu terjadi adalah masalah kebetulan dan keberuntungan semata. Di masa lalu, beberapa sekte berusaha untuk menggunakan metode ini dalam upaya untuk menciptakan beberapa harta tingkat tinggi. Tetapi tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk meninggalkan upaya tersebut. Metode ini tidak hanya menghabiskan terlalu banyak waktu, itu akan membutuhkan upaya berkesinambungan dari banyak generasi berikutnya. Sekalipun demikian, peluang keberhasilan masih sangat rendah. Bahkan dalam kasus keberhasilan, dorongan kekuatan dapat diabaikan dibandingkan dengan waktu dan sumber daya yang dihabiskan. Adapun kuali di sini, dia yakin ini tidak dimaksudkan oleh orang-orang yang meletakkannya di sana. Kemungkinan besar, kuali berada pada titik krusial dalam proses penyempurnaannya, dan para kultivator yang bertanggung jawab tidak dapat menghentikannya. Karena tidak memiliki pilihan yang lebih baik, mereka mengaktifkan formasi mantra untuk memungkinkannya melanjutkan operasi sebelum mengevakuasi gunung. Mereka mungkin memendam pikiran bahwa mereka akan dapat kembali nanti. Tentu saja, kejadian seperti itu tidak pernah terjadi. Mata Hani mengembara saat dia merenungkan keadaan. Pada saat yang sama, cahaya spiritual yang melindungi tubuhnya bersinar terang agar dapat melindungi dirinya dengan lebih baik dari meningkatnya suhu yang membakar. Tidak lama kemudian, dia menampar kantong penyimpanannya dan memanggil seikat bendera formasi biru ke tangannya. Sosoknya kabur, dan bendera-bendera ditembak ke berbagai sudut. Dia kemudian muncul di depan kuali dan memeriksanya beberapa kali sebelum menggumamkan mantra, menciptakan penghalang cahaya biru di sekelilingnya dan kuali. Di dalam penghalang atribut es, udara yang sangat panas menjadi sangat dingin. Selain itu, dia melepaskan kantong binatang rohnya dan memanggil selusin kelabang es bersayap enamnya.
Mereka dengan gesit berputar-putar dan akhirnya berkumpul bersama di atas kuali, memberi isyarat dengan penuh ancaman ketika mereka mengumpulkan kekuatan mereka. Hani santai ketika dia melihat ini dan menampar kedua tangannya untuk menutupi mereka dalam lapisan ungu sebelum menjangkau ke kuali. Sebuah tangan ungu besar muncul di atasnya dan dengan sigap meraih tutupnya. Itu bergetar dan neraka di sekitarnya melonjak beberapa kali. Dalam sekejap mata, itu mengembun menjadi burung yang menembak ke arah tangan ungu. Ledakan yang aneh terdengar ketika mereka melakukan kontak dan cahaya ungu merah menyala bersama. Burung itu memblokir tangan untuk saat ini. Ketika dia melihat ini, ekspresi aneh muncul dan dia memberi perintah lembut. Ketika kelabang mendengar ini, mereka segera meludahkan aliran ki putih, menutupi burung api, kuali, dan tangan ungu sekaligus. Sementara itu, dia mengangkat tangannya ke tangan yang terbuat dari api puncak ungu dan memukulnya dengan segel mantra, menyebabkannya melonjak 2 kali dalam ukuran. Dengan ki glasial di sekitarnya semakin kuat, tangan itu mampu menghancurkan burung api dan bergerak untuk meraih kuali. Tanpa master, itu tidak bisa menawarkan perlawanan lebih lanjut. Suara ledakan terdengar ketika tutupnya dengan mudah mengenai jarak 10 meter ke udara, dan cahaya merah bersinar dari dalam. Sama seperti Hani berpikir untuk memeriksa, dia segera mendengar pekikan yang tidak menyenangkan, diikuti oleh cahaya merah yang melesat keluar dari dalam. Itu melesat ke bagian paling atas aula dengan kecepatan yang luar biasa, secara paksa melewati 2 kelabang sebelum mereka bahkan bisa bereaksi. Dengan bunyi gedebuk, cahaya merah menghantam bagian atas penghalang cahaya biru. Dalam sesaat jeda, itu dengan cepat mencairkan celah. Dia sangat khawatir dan segera bergerak untuk mencegah cahaya melarikan diri, menjentikan jari-jarinya dan melepaskan belasan pedang biru ke arah itu dengan presisi penuh. Setiap gelombang menyebabkan cahaya merah menyala, akhirnya menyebabkannya bergoyang di ambang kehancuran. Cahaya tahu segalanya berubah menjadi lebih buruk dan bergetar ke arah yang berbeda. Tapi tiba-tiba cahaya ungu melintas dari belakangnya, dan sebuah tangan besar meraihnya dengan kecepatan kilat. Kemudian itu kembali ke Hani dengan apa yang ditawannya. Kuali itu tampaknya telah kehilangan kekuatan untuk melawan. Tidak hanya guntur berhenti berdering, tetapi nyala api juga telah menghilang. Dengan ki glasial kelabang, itu berubah menjadi balok es kristal. Namun, Hani lebih tertarik pada cahaya yang berhasil ditangkap tangan ungunya. Dia menatap benda yang dibawa di hadapannya dan dengan heran bergumam, api esensi matahari agung. Pada saat itu, dia mendengar suara yang manis dan akrab terdengar di benaknya. Itu bukan api esensi matahari agung, tetapi padanannya yang sama terkenalnya, api sejati Yin Agung, salah satu dari 3 api spiritual sejati dunia fana. Kebahagiaan mengenang di hati Hanli dan dia dengan tenang bertanya, "Silver Moon, kamu sudah bangun?"